in association with Rahajeng Semeton, Tiang Sampun Rau di Karangasem, Bali. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk wisata air di Bali Timur. Dan yang pertama saya akan mengajak Anda untuk melihat tempat pemandian para raja zaman dulu, yaitu di Taman Air Tirta Gangga. Tapi jangan lupa selalu patuhi protokol COVID-19. Let's go! Setelah memastikan telah mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, akhirnya saya menikmati keasrian dan kesejukan Taman Air Tirta Gangga yang terletak di kaki Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Untuk sampai di taman air ini, saya harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam 30 menit dari kota Denpasar. Namun perjalanan ini sangat sebanding dengan pemandangan cantik air kolam jernih yang bersumber langsung dari mata air. Dalam sejarahnya, Taman Air Tirta Gangga merupakan taman air terakhir yang dibuat oleh Raja Karangasem pada tahun 1946. Secara harafiah, Tirta Gangga berarti air suci dari Sungai Gangga, sungai yang disucikan umat Hindu di India. Ini kalau dilihat nih airnya jernih banget ya, ini langsung dari mata air apa gimana nih? Ya, ini dari sumber mata air langsung, yang pusatnya itu di bawah pohon beringin itu. Oh, di sebelah sana iya. Ya? Jadi pemanfaatannya juga dipergunakan untuk kolam renang yang biasa dipergunakan untuk keluarga istana, kemudian untuk rakyat Karangasem. Selain karena air yang jernih, kecantikan Tirta Gangga juga terpancar dari segi arsitekturnya. Perpaduan patung, air mancur, labirin membuat taman air ini menjadi primadona wisatawan untuk berfoto. Paling banyak foto-foto di mana tuh, Bli? Di sana, di lokasi kolam Mahabharata namanya. Kolam Mahabharata, iya. Yang ada pancurannya itu? Ada air mancurnya, ada stepping-stepping di tengah kolam. Sembari berfoto, saya perhatikan ikannya mengikuti kemanapun langkah saya berjalan. Ini karena ikan-ikan tahu kalau saya membawa pakan. Lucu sekali ya. Akhirnya saya menemukan spot yang tepat di tengah kolam untuk memberi makan ikan-ikan gemuk ini. Sekarang kita mau coba untuk kasih makan ikan. Ikannya sangat jinak dan tidak takut dengan manusia. Jadi, saya bisa sesekali memegang dan mengelus ikannya. Puas menikmati kejernihan mata air di Tirta Gangga, selanjutnya saya akan bermain air di tengah lautan. Sayang rasanya jika berkunjung ke Bali, namun tidak melihat keindahan bawah lautnya. Tujuan saya kali ini adalah Tulamben, yang masih terletak di Kabupaten Karangasem dan hanya berjarak 30 menit dari Tirta Gangga. Untuk yang ingin diving di sini, disarankan untuk membawa peralatannya sendiri. Namun biasanya dive center juga menyediakan alat selam yang tentunya higienis karena disterilkan secara rutin. Setelah memakai alat dan mendengarkan arahan dari instruktur, bergegaslah saya ke pinggir pantai untuk diving. Di Tulamben ada beberapa spot untuk diving. Namun saya langsung menentukan ingin melihat kapal karam USAT Liberty dengan panjang 120 meter. Untuk melihat kapal yang karam pada tahun 1942 ini, saya harus berenang 40 meter dari bibir pantai dan menyelam di kedalaman 17 meter. Kapal karam ini sekarang menjadi rumah bagi koral warna-warni, bintang laut, parrotfish, Napoleon fish,
Bahkan saya bertemu penyu yang sedang berkelana di sini. Jika Anda beruntung, Anda juga bisa bertemu dengan hiu sirip hitam di Tulamben. Di spot penyelam selanjutnya, saya akan melihat hamparan terumbu karang di Coral Garden Tulamben. Di sini, saya disapa oleh ribuan ikan dari berbagai jenis. Tak hanya ikan, di spot ini saya juga disambut banyak patung Hindu dan Buddha di kedalaman 7 meter. Yang saya senang, saya dapat bertemu ikan Nemo atau ikan badut langsung di habitat aslinya. Meskipun masih pandemi COVID-19, saya tetap berani untuk menyelam karena pengelola mendukung program Kemenparekraf I Do Care yang memastikan keselamatan, kesehatan, kelestarian lingkungan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pengelola memberlakukan pembatasan peserta diving dan membersihkan alat diving secara rutin. Kalau protokol kesehatan yang kita terapkan di sini itu biasanya kita selaraskan dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Ya mostly hampir sama sih dengan protokol kesehatan secara umum. Kayak kita sediakan tempat cuci tangan portable di tiap pintu masuk. Dan semua staf juga dari mulai bekerja sampai selesai bekerja itu selalu memakai masker. Dan beberapa juga yang melakukan kontak secara langsung dengan tamu itu kita kasih face shield untuk mereka. Ada yang unik di daerah Karangasem. Berbeda dengan pantai di Bali Selatan, beberapa pantai di kawasan Bali Timur ini berpasir hitam. Salah satunya Pantai Amet. Hal ini bukan dikarenakan pantainya yang kotor, melainkan karena pasirnya berasal dari letusan Gunung Agung. Jika Anda berkunjung ke Pantai Amet, Anda akan melihat banyak sekali kapal tradisional yang dinamakan jukung. Jukung merupakan kapal bercadik yang biasa digunakan nelayan, juga para penyelam. Kunjungan saya ke Amet adalah untuk melihat sunsetnya yang terkenal indah. Ada spot untuk melihat sunset yang terletak di atas tebing Pantai Amet. Di sini Anda akan melihat matahari tenggelam di antara gunung dan hamparan laut yang indah. Nah, setelah aktivitas seharian, main air di Tirta Gangga dan juga di Tulamben kita diving, enaknya itu kita mengakhiri hari dengan menonton sunset di Pantai Amet. Dan tentu saja semua ini kita bisa dapat hanya di Indonesia saja. Tim Liputan CNN Indonesia. In association with